pelaksanaan ujian sekolah. Ya, mengikuti pelaksanaan ujian sekolah. Dan UKK merupakan bagian dari ujian sekolah. Jadi UKK tersebut wajib dilaksanakan. Wajib dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi pandemi. Oleh karena itu Bapak Ibu juga harus, Bapak Ibu asesor juga harus cermat tadi. Kalau misalnya daerah Bapak Ibu masuk daerah merah, zona merah, maka pelaksanaan uji kompetensi kalian dapat dilaksanakan secara daring. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan metode portofolio. Anak-anak kita kan sebetulnya sudah pernah melaksanakan apa-apa saja yang diujikan kan, pada uji kompetensi kalian pada masa pembelajarannya sebelumnya. Hasil atau produk-produk yang dihasilkan oleh anak-anak tadi itu bisa dikumpulkan dalam bentuk portofolio dan dinilai sebagai bagian dari penyelenggaraan UKK. Sehingga anak-anak tidak harus melakukan demonstrasi langsung di satuan pendidikan, sehingga akan meminimalisasi kontak, mengurangi kerumunan orang-orang dalam penyelenggaraan uji kompetensi kalian, gitu ya. Jadi mungkin itu di bawah ada lagi, sebentar, lalu saya kepencet lagi, naik lagi. Oh iya, ini Pak Grifel Banua SMKN 6 Bitung untuk pembahasan klaster pengujian untuk jurusan TAB teknik alat berat, apakah harus 7 klaster alat berat? Kalau siswa itu melakukan ujian LSP ya dalam bentuk atau dalam kemasan klaster, itu wajib minimal 7 unit kompetensi pada kompetensi kaliannya. Jadi bukan 7 klaster, tetapi 7 unit kompetensi. Satu klaster itu ada beberapa unit. Ada satu klaster yang cuma 3 unit, ada yang 5 unit, ada yang 12 unit, ada yang 15 unit. Yang kami syaratkan untuk uji kompetensi kalian melalui LSP maupun LSK yang berbentuk skema kualifikasi, skema klaster atau kemasan klaster itu minimal 7 unit, bukan 7 klaster, 7 unit. Seperti itu. Ya, ini Bu Nurma dari SMKN 1 Bandar Lampung. Ada tahapan praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Biasanya 3 hari. Menyederhanakan waktu UKK siswa hanya mengerjakan tahap pasca produksi. Disederhanakan menjadi 1 hari. Untuk tahap praproduksi dan produksi dikerjakan pada saat persiapan UKK. Nah, ini silahkan diatur saja. Tentu saja kalau misalnya anak-anak itu ditugaskan, misalnya sebelum pelaksanaan UKK atau pada saat persiapan UKK mengerjakan tahapan praproduksi dan produksi, tentu saja anak-anak itu nantinya juga tetap Bapak Ibu harus nilai dari sisi produknya, dan juga Bapak Ibu harus tetap wawancara untuk memastikan bahwa siswa yang bersangkutan itu memang menyelenggarakan atau melaksanakan sendiri atau memproduksi sendiri produk dari UKK tersebut. Jadi jangan sampai nanti kecolongan. Ya, dibilangnya sudah dilakukan pada saat persiapan UKK, padahal sebetulnya tidak dilaksanakan sendiri. Bisa jadi mungkin menggunakan dari luar barangkali, seperti itu. Jadi silakan ini Bapak Ibu bisa atur, ya. Jadi Bapak Ibu bisa atur. Boleh, misalnya pada saat persiapan UKK anak-anak sudah mengerjakan duluan, tetapi nanti pada saat UKK itu betul-betul ditanya, anak-anak suruh presentasi, ditanya betul tahapan-tahapannya, apa yang mereka lakukan, dan kriteria-kriteria penilaian yang ada di pedoman penilaian itu Bapak Ibu bisa acu untuk menjadi sebagai perangkat untuk mewawancara peserta didik, seperti itu. Ya. Ya, SMK Angkasa. ASN ini apa? Pusat Sastra Negara ya. ASN itu Pusat Sastra Negara. Untuk penilaian keterampilan bisa dilakukan dengan menggunakan skill paspor, dan kemudian perusahaan selaku asesor melakukan pengujian pengetahuan. Kalau begitu tidak ada pelaksanaan praktik di satuan pendidikan. Bisa jadi. Makanya kan kami merekomendasikan, mendorong untuk menggunakan portofolio dulu.
Jadi portofolionya itu juga bisa dari skill paspor tadi. Jadi tidak harus Bapak Ibu melaksanakan praktik pada saat melaksanakan metode demonstrasi pada saat UKK. Seperti itu. Itu ya. Ya, logo Tuturi Handayani juga berlaku untuk sekolah swasta. Iya, Bapak Ibu. Ini Bu Hani Indrasari ya. Jadi Tuturi Handayani ini bukan cuma untuk sekolah negeri, ya sekolah swasta juga. Apa ada sekolah swasta yang tidak bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia? Jadi kalau masih mengaku sebagai bagian dari kementerian, mengaku sebagai bagian dari NKRI dan berada dalam binaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, baik itu secara langsung maupun melalui Dinas Pendidikan atau pemerintah daerah yang menggunakan logo Tuturi Handayani. Seperti itu. Ini untuk keseragaman saja Bapak Ibu. Ya, sehingga nantinya yang kalau kami lihat itu di daerah banyak sekali, ada logonya macam-macam. Gitu. Sehingga jadi nggak seragam. Dan industri yang menerima sertifikat itu juga jadi ragu. Ini beneran apa enggak sertifikat uji kompetensi kalian? Itu kayaknya main-main aja gitu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Ya ini ya Pak Deddy Supriyanto, SMK bernaung di yayasan belum akreditasi. Saat ini baru memiliki 3 kelas yang akan UKK. Ya menginduk ke satuan pendidikan lainnya. Kalau memang satuan pendidikan tersebut jaraknya jauh, ini jaraknya jauh ini mohon maaf nih Bapak Ibu, ini Pak Deddy Supriyanto ini perlu diketahui dulu nih, jarak jauhnya ini berapa jauh. Kalau jaraknya jauhnya cuma 1 kilometer, ya kenapa nggak nginduk? Jaraknya 5 kilometer, kenapa nggak nginduk? Nggak terlalu jauh. Misalnya jaraknya yang paling dekat untuk yang sekolah layan terakreditasi 20 km, 30 km, nah maka berlaku ketentuan sebagai berikut. Bapak Ibu, silakan menginduk kesatuan pendidikan yang telah terakreditasi, tetapi tempat uji kompetensi keahliannya, Bapak Ibu bisa meminta kepada satuan pendidikan tersebut untuk menunjuk sekolah Bapak Ibu yang belum terakreditasi tersebut dengan persyaratan tentu saja sebagaimana yang ada pada instrumen verifikasi. Misalnya contoh, ada misalnya SMK A, tempatnya di pucuk gunung, punya jurusan multimedia misalnya, peralatannya lengkap, belum terakreditasi. Sementara sekolah yang terdekat yang memiliki jurusan yang sama itu jaraknya kurang lebih 15 km atau mungkin 5 km, tetapi perjalanannya terjal melalui bukit-bukit, jalannya becek, seterusnya. 5 km tapi penuh siksaan seperti itu. Itu bisa jadi SMK yang ada di pucuk gunung tadi datang ke SMK yang berada yang sudah terakreditasi tadi, kemudian mendaftarkan siswa-siswanya untuk ikut uji kompetensi di sana, tetapi nantinya sekolah yang terakreditasi tadi menunjuk sekolah yang ada di pucuk gunung tadi sebagai tempat uji kompetensi. Jadi menunjuk ya, jadi SMK yang terakreditasi tadi menunjuk SMK yang ada di pucuk gunung tadi yang belum terakreditasi sebagai tempat uji kompetensi. Itu diperbolehkan. Gitu. Jadi secara kelembagaan pelaksanaan uji kompetensi keahliannya tetap di sekolah yang terakreditasi. Sekolah B misalnya tadi ya, SMK B. Tetapi pelaksanaannya, lokasi pelaksanaannya Bapak Ibu bisa melaksanakan tadi di SMK A yang ada di pucuk gunung tadi. Sehingga siswa-siswa tidak perlu dimobilisasi ke SMK B yang jaraknya cukup jauh atau mungkin dipaksakan harus menginap selama pelaksanaan uji kompetensi. Seperti itu. Ya, kalau guru yang sertifikat asesornya expired, ini untuk LSP ya, saya nggak tahu bagaimana ketentuan yang dari BNSP. Silakan nanti dikonsultasikan dengan BNSP ya, untuk yang guru-guru atau asesor yang sertifikatnya expired. Ya, saya rasa mungkin itu. Oh ya, saya tambah satu lagi ini dari Pak Habib Zelani. Batas akhir pelaksanaan UKK bisakah diperpanjang? Karena tanggal 12 sudah masuk bulan Ramadan dan secara otomatis dalam keadaan UKK kondisi siswa kurang maksimal. Ya, ini tadi saya sudah sampaikan bahwa pelaksanaan UKK dapat dilakukan sampai akhir
pelajaran. Jadi kalau tadi kelulusan itu kira-kira di awal bulan Juni, maka pasca Lebaran, pasca Idul Fitri itu masih bisa dilaksanakan. Seperti itu ya, Pak Habib Zailani. Ya, mungkin sebentar. Oh ini ada lagi. Jika UKK diambil dari portofolio, bagaimana logo sertifikatnya? Ya, portofolio itu untuk penilaiannya ya, Pak Zais nih ya. Jadi portofolio itu untuk penilaiannya, logo sertifikatnya tetap aja. Kalau yang dikeluarkan oleh sekolah, ya Bu Guri Handayani. Kalau yang diterbitkan mungkin oleh industri atau pengguna lulusan, ya logo pengguna lulusan. Misalnya untuk sekolah kesehatan yang mengeluarkan dari dinas, boleh nggak Pak logonya logo dinas kesehatan? Boleh. Itu karena dia termasuk yang memberikan legitimasi tenaga-tenaga kesehatan yang ada di daerah tersebut. Gitu. Jadi tidak ada kaitannya antara metode pengujian dengan logo sertifikat. Seperti itu. Ya. Ya, terakhir, kalau pelaksanaannya maju boleh apa tidak, Pak? Boleh aja. Boleh saja. Lebih awal boleh. Tetapi mohon saya sampaikan tadi, pertimbangkan, dimohon untuk mempertimbangkan kondisi anak jikalau dia melaksanakan uji kompetensi lebih awal. Misalnya, sekarang bulan Februari, sekolah mau melaksanakan UKK bulan Februari. Apa yang terjadi setelah pelaksanaan UKK, Bapak Ibu? Saya yakin tidak akan ada pembelajaran setelah pelaksanaan UKK. Tidak akan ada. Artinya apa? Setelah bulan Februari tidak ada pembelajaran sampai nanti anak menerima ijazah di bulan Juni atau Juli. Apa akibatnya? Ketika anak tidak belajar, ketika anak tidak pernah megang alat, ketika anak tidak pernah praktik, yang terjadi adalah penurunan level kompetensi dari si anak tersebut. Feel dari hands on-nya pasti akan berkurang. Ini praktik yang terjadi ya, Bapak Ibu di daerah. Ini praktik yang terjadi di daerah. Dan kami tahu gitu. Kami sebagai mantan guru pun juga mengakui seperti itu. Sehingga kami berharap pelaksanaan uji kompetensi kalian mendekati waktu-waktu yang sudah kami tetapkan. Tetapi misalnya contoh, Pak, industrinya hanya bisa di bulan Maret, Pak. Ya nggak apa-apa. Karena memang itu karena sistem industri ya. Sistem dari dunia usaha, dunia industri, dunia kerja. Karena ketersediaan waktu mereka adalah di bulan Maret, maka ya kita ikut mereka. Nah, terus waktu yang tersisa bagaimana? Ya monggo, silakan diserahkan kepada satuan pendidikan. Jangan sampai setelah UKK jarak atau waktu kosongnya itu cukup panjang sehingga anak-anak kehilangan sentuhan kompetensinya. Jadi ketika nanti anak-anak lulus megang ijazah melamar pekerjaan di dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja tidak diterima karena memang kompetensinya sudah luntur. Seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan, karena ini juga sudah pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan mungkin pukul 1 waktu Indonesia Tengah dan pukul 2 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan terima kasih atas segala partisipasi, perhatian pada kegiatan sosialisasi ini, dan alhamdulillah kita tentu saja masih diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan uji kompetensi keahlian di tahun ini, tidak ada larangan, sehingga anak-anak kita pada akhir masa pembelajarannya bisa mendapatkan pengakuan, bisa mendapatkan suatu challenge, tantangan terkait penguasaan kompetensi selama 3 tahun, dan kita semua berharap tentu saja anak-anak kita semua nantinya bisa lulus dengan predikat yang kompeten sehingga meningkatkan level kebekerjaan mereka khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini yang memang menjadi suatu cobaan atau suatu pukulan yang cukup berat bagi bangsa kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan.
dalam penyampaian kami. Salam sehat kepada Bapak Ibu semua, salam hormat kepada Bapak Ibu semua, baik itu dari dinas maupun dari satuan pendidikan. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim lagi pada kesempatan yang lain dan tetap jaga protokol kesehatan. Sekarang sudah nggak 3M lagi, katanya sudah sampai 4M atau 5M. Patuhi protokol kesehatan untuk kita terhindar dari wabah COVID-19 ini. Dan walidaya, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat. Bapak Ibu, mohon maaf sebelum live dari acara ini sudah saya lampirkan ya materi pada siang hari ini. Ini silakan, ada 2 metode, bisa melalui link, tinggal diketik aja seperti ini linknya, atau yang paling simpel itu ya pakai HP ya, pakai kamera HP, dideket-deketin aja, nanti keluar linknya tinggal diklik. Nah, ini paparan untuk hari ini mungkin akan saya tayangkan sampai 5 menit ke depan ya, takutnya ada yang nggak ngeh. 2 menit lah, 5 menit kelamaan ya. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah menyimak sampai sejauh ini. Ini apresiasi yang sangat besar dari kami untuk Bapak Ibu semua. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu di lain kesempatan ya, jadi kita berikutnya. Tetap sehat, jaga protokol kesehatan, dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.